kasih keluarga Katolik dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya, Harlin, dari Komisi Keluarga Keuskupan Agung Palembang, dalam program Gema Sabda untuk menyapa keluarga-keluarga. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dari Injil Lukas, bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Di Minggu Advent yang keempat ini tidak dipungkiri bahwa orang Kristen mulai disibukkan dengan menyiapkan berbagai kebutuhan untuk perayaan Natal Yesus Kristus. Namun yang lebih penting daripada itu adalah menyambut kasih karunia dengan kerendahan hati. Kerendahan hati adalah sikap yang diperlukan untuk menerima kasih karunia Allah. Kita diajak memaknai Minggu Advent ini dengan mencontoh Maria yang dengan kerendahan hatinya menerima apa yang dilakukan Tuhan kepadanya tanpa membantah dan menolak. Maria, sosok perempuan desa yang sederhana, diberi kasih karunia untuk mengandung dan melahirkan Yesus oleh Roh Kudus. Ia menerima kasih karunia itu dalam ketaatan sebagai seorang hamba. Allah menyuruh malaikat Gabriel pada bulan ke-6 atau setelah Elisabet mulai mengandung, pergi kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai." Salam atau sapaan ini dimaksudkan untuk membangkitkan sesuatu di dalam diri Maria, yaitu harga dirinya, karena ia tergolong dalam satu sosial yang rendah. Di masa itu, orang Yahudi menganggap perempuan adalah masyarakat kelas 2. Salam ini menyatakan rasa hormat dengan maksud baik kepada Maria. Maria terkejut dengan peristiwa yang dialaminya. Ia meresponi perkataan malaikat Tuhan yang memberikan kepadanya suatu kepercayaan, tanggung jawab, atau kasih karunia yang luar biasa ini dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi, karena aku belum bersuami?" Ini jelas menunjukkan bahwa ia betul-betul masih perawan. Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Hal yang sama juga terjadi pada Elisabet. Dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Hal ini menegaskan bahwa menerima kasih karunia Allah hanya dapat dialami oleh Maria dan Elisabet jika kuasa Roh Kudus menaungi mereka. Artinya, Allah bekerja melalui Roh Kudus untuk menggenapi kehendaknya, mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Penerimaan Maria terhadap kasih karunia itu diwujudkan di dalam ketaatan seorang hamba. Ia dengan rendah hati berkata, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Kata ini menunjukkan bahwa Maria menerima kebaikan dari Allah, padahal ia tidak layak mendapatkan kasih karunia itu. Ia memperoleh kehormatan untuk menjadi seorang ibu, bahkan hadirat Allah bersama Maria. Tuhan menyertai engkau. Maria mampu menerima kasih karunia itu karena dinaungi oleh kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, hanya oleh kuasa Roh Kuduslah yang memampukan orang percaya untuk hidup di dalam kasih karunia yang menyelamatkan. Itulah sebabnya kita diajak untuk membuka ruang hati kita, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Mintalah kepada Tuhan agar Ia menaungi hati kita untuk hidup di dalam ketaatan dan kerendahan hati. Yesus lahir dari seorang perawan yang dikandung oleh Roh Kudus. Anak yang dikandung dan dilahirkan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Yesus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Bahkan dia sendirilah Allah itu. Ia lahir dalam kekudusan, bukan lahir sebagai manusia berdosa. Karena itu, ia menebus dosa manusia. Ia akan menjadi besar, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Untuk itu sekali lagi, gereja di Minggu Advent ini adalah mengajak umat mencontoh sikap hidup yang ditunjukkan Maria, menyambut dengan kerendahan hati apa yang diberlakukan kepadanya tanpa membantah ataupun menolak. Kerendahan hati adalah salah satu dari nilai-nilai spiritualitas Kristiani yang harus terimplikasi melalui cara hidup sehari-hari. Kerendahan hati membuka jalan yang membawa seseorang kepada Tuhan untuk mengalami kuasa-Nya. Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam keluarga kita? Sebagai pasangan yang disatukan oleh Allah dalam sakramen perkawinan yang tidak terpisahkan kecuali oleh maut, maka kita sebagai pasangan di dalam keluarga harus sehati sejiwa dalam menjalin relasi untuk mencapai keluarga yang bahagia bersama anak-anak. Bagaimana caranya? Tentu saja kita harus memupuk iman kepada Tuhan Yesus. Membuka hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Mintalah kepada Tuhan agar Ia menaungi kita untuk hidup dalam ketaatan dan rendah hati seperti Maria. Karena rencana Tuhan pasti akan membawa damai sejahtera bagi keluarga kita semua. Amin.